tidak bermaksud kejam teman-teman ya. Kalau sudah waktunya jadi prepupa, kalau versi saya, mereka ini juga sudah saatnya jadi prepupa. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat budidaya maggot semuanya, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun teman-teman ya. Ini pisangnya lagi, ini maggotnya lagi makan pisang teman-teman ya. Kemarin di grup ada yang nanya, Mas, kok maggot saya mati makan pisang? Nah, itu perlu dicari tahu penyebabnya teman-teman ya. Kalau pisangnya itu tidak bakal bikin mati, apalagi kalau kita ngasihnya itu nggak banyak, itu nggak bakal bikin mati. Jadi kita perlu cari tahu apakah di situ ada kandungan pestisidanya ataukah ada penyebab lain ya. Yang saya minta itu yang peka ya, kalau sama maggot itu yang peka. Maggot kita maunya gimana, kita harus bisa ambil kesimpulan di setiap kita merawat maggot-maggot ini teman-teman ya. Jadi kita keluar biaya besar untuk belajar, untuk pelatihan, kita itu akan tahu dengan sendirinya ya. Intinya seperti itu. Maggot saya makan buah-buahan ya. Yang ini kok hitam-hitam karena makan buah busuk, buah pisang yang busuk. Yang itu bukan mentah teman-teman ya. Mungkin ada yang keliru melihat kemarin di grup, siapa itu mbak siapa katanya mungkin pisang mentah, bukan ya, itu pisang yang hampir matang semua rata-rata. Kalau mentah mereka nggak suka ya. Nah teman-teman, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi maggot yang umurnya lebih dari 30 hari kok belum jadi prepupa ya. Ini kebetulan kemarin ada yang komentar di video saya yang lain, dan kebetulan juga saya juga mengalaminya. Jujur teman-teman ya, ini kali pertamanya saya mengalami hal tersebut sama teman-teman semua. Ini akan saya tunjukkan sama teman-teman ya. Nah ini maggot-maggot saya ini umurnya lebih dari 30 hari teman-teman ya. Umurnya 33 hari ini. Belum ada yang jadi prepupa. Mungkin ada juga teman-teman di luar sana yang mengalaminya ya. Nah ini setelah saya lakukan suatu langkah teman-teman, akhirnya jadi prepupa, mulai jadi prepupa. Jadi itulah teman-teman ya, apapun teorinya, seperti halnya maggot muda jadi prepupa umur berapa, ada beberapa teori yang menyebutkan 18 hari sampai 21 hari sudah mulai banyak jadi prepupa. Nah ini kemarin mulai jadi prepupa itu umur 25 hari. Itu aduh sangat sedikit sekali teman-teman ya. Dan ini sampai umur 33 hari seharusnya mereka ini sudah tidak ada yang menjadi maggot muda. Nah teman-teman, buat yang baru nemu channel ini tolong dibantu subscribe dulu, kemudian like, serta bagikan video ini atau nyalakan tanda lonceng jika teman-teman nggak mau ketinggalan info terbaru seputar maggot dan lalat BSF. Ini adalah maggot saya yang dulunya di sini ya. Dulunya di sini saya berikan limbah organik ya. Terus saya berikan ampas kelapa, saya berikan limbah organik lainnya. Bagaimana cara mengatasi maggot muda agar segera jadi prepupa padahal sudah waktunya? Ini saya nemu kasus ini sudah 2 kali ya. Tapi dari dulu mau saya omongkan di YouTube saya ini takut dibilang hoax karena belum ada buktinya. Ini adalah maggot saya umur 14 hari teman-teman ya, yang besar ini. Karena ini ada 2 media penetasan. Yang masih kecil-kecil ini paling baru 9-10 hari ya. Yang lumayan sedikit besar ini sudah ada 14 hari ya. Nah, ini dari 2 media penetasan yang saya campurkan jadi satu, jadi jaraknya lumayan jauh ya. Ini kok baru 14 hari sudah jadi prepupa. Ini saya mengalami 2 kali hal demikian teman-teman ya. Padahal tubuhnya masih kecil-kecil. Kalau dilihat secara teori, memang teori itu mengatakan maggot muda jadi prepupa itu ibaratnya
jadi prepupa dini ya, itu karena kurang pakan. Itu ya kita sendiri yang tahu teman-teman ya, apakah kurang pakan atau bukan. Karena faktanya pakannya selalu cukup di sini teman-teman ya, pakannya selalu cukup. Ini bahkan tadi pagi saya berikan nasi ya, banyak di situ, nasi sisa dihajar habis, nasinya habis saya berikan pisang, saya berikan kates, seperti itu teman-teman ya. Dan ini faktanya kita sendiri yang tahu tentang maggot-maggot kita, karena teori itu ya hanya sekedar teori, jangan terlalu mengacu pada teori, karena fakta di lapangan itu yang berbicara teman-teman ya. Nah ini masih sangat kecil-kecil, ini sudah jadi prepupa. Mungkin teman-teman yang mengalami hal yang serupa ya, umur 14-an hari kok sudah jadi prepupa, silahkan komentar ya, mungkin kita bisa sharing pengalaman. Terus yang ini sudah besar-besar malah belum jadi prepupa, kan aneh teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman cara mengatasinya? Ini versi saya ya. Kalau ada yang punya pengalaman lebih bagus dari saya, ya monggo di share ke teman-teman semua. Karena saya hanya sekedar berbagi, mudah-mudahan jadi solusi untuk teman-teman semua ya, yang kok maggotnya itu 1 bulan belum jadi prepupa mas. Itu saya nemukan pertanyaan itu berapa kali ya di vlog saya ini. Nah pertama-tama teman-teman ya, kalau versi saya penyebab lamanya maggot jadi prepupa, nah ini setiap jam langsung ada yang menyusul ya, sedikit-sedikit. Yaitu karena faktor suhu di media tersebut yang terlalu dingin teman-teman ya, yang diakibatkan dari media pakan teman-teman semua ya. Itu kalau versi saya. Kalau ada versi yang lebih bisa menjelaskan, tolong dijelaskan ya, karena faktanya teman-teman mungkin mau cari judul YouTube kayak gitu juga susah ya. Nah itu kalau versi saya. Jadi pakan yang banyak mengandung airan itu teman-teman ya, yang ngecemes bahasanya di media teman-teman itu ya, itu akan membuat maggot-maggot ini lebih lama jadi prepupa. Sehingga kalau teman-teman yang sudah bosan memberi pakan, ini kapan lagi mau jadi prepupa? Bahkan kemarin ada yang siklusnya, satu siklus itu ada yang sampai 55 hari ya, kata yang di komentar di grup itu yang berarti nambah 10 hari ya, yang seharusnya 45 hari. Nah teman-teman silahkan versinya tolong dikeluarkan teman-teman yang punya pengalaman serupa ya. Nah jadi cara mengatasinya teman-teman ya, silahkan, ini apapun kata orang, apapun teorinya, kalau menurut saya kalau sudah umur 30 hari itu yang berarti adalah maggot ini sudah berumur ya. Ini kalau versi saya mau dijadikan prepupa secara paksa juga tidak masalah ya, tidak masalah untuk mereka segera menjadi lalat. Jadi solusinya seperti ini teman-teman ya. Kalau itu media basah, baik itu media kering yang dingin, mungkin suhu di sekitar kita juga berpengaruh ya. Saya gunakan bahasa mungkin narasi saya seperti ini karena ini pengalaman saya. Karena pengalaman itu adalah guru terkejam katanya ya, ada yang bilang seperti itu. Jadi sebaiknya keringkan dulu media teman-teman semua ya, menggunakan, kalau saya menggunakan seperti ini, serbuk gergaji. Bahkan saya tidak berikan pakan sama sekali ya, saya sengaja saya puasakan mereka ya untuk segera jadi prepupa, karena ini bagi saya tergolong sudah maggot yang berumur ya, sudah maggot yang berumur, sudah mengeras kulit mereka itu. Saya paksa karena biasanya dalam pengamatan saya maggot itu kalau sudah lebih dari 20 hari makannya itu berkurang ya, apalagi lebih dari 25 hari itu mereka sangat kurang sekali makannya, seperti kehilangan selera makan, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau agar cepat menjadi prepupa, sebaiknya kurangi dulu kasgotnya yang mengandung dingin-dinginan itu ya, buah-buahan misalnya. Silahkan disiram menggunakan serbuk gergaji, silahkan ya. Ini saya menggunakan serbuk gergaji agar mereka tubuhnya kering ya, agar maggot-maggot ini kering. Kemudian biarkan. Nah ini dalam pengamatan saya lumayan sekali ya, yang jadi prepupa itu nanti akan nambah terus, akan nambah terus, akan nambah terus. Tidak bermaksud kejam teman-teman ya, kalau sudah waktunya jadi prepupa, kalau versi saya mereka ini juga sudah saatnya jadi prepupa, jadi mau dipaksa juga nggak masalah kalau versi saya. Kalau toh ada yang bilang nanti jadi lalatnya cepat mati gini-gini, itu teorinya, tapi prakteknya kita sendiri yang tahu.
Mau diikuti monggo, nggak diikuti ya silahkan. Saya hanya memberikan informasi versi saya ya bagi teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komentar, atau yang mau gabung grup silahkan gabung karena grupnya juga gratis. Akan saya berikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pengalaman saya. Toh itu tidak memuaskan bagi teman-teman semua ya, saya mohon maaf ya, karena saya juga hanya manusia biasa yang masih mempunyai banyak kekurangan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.